Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Izin memperkenalkan diri, saya Anissa Yuliana dengan NPM 110324030. Pernah gak sih ngerasa dulu beli mie instan harganya cuma 1.000-2.000, tapi sekarang udah 3.000 lebih? Atau dulu beli bensin cuma 5.000, sekarang bisa 2 kali lipat? Nah, itu semua karena yang namanya inflasi. Di sini kita akan membahas inflasi dari dua sisi. Yang pertama dari sudut pandang ekonomi konvensional dan yang kedua dari sudut pandang ekonomi Islam. Pertama-tama, apa sih inflasi itu? Secara sederhananya, inflasi adalah kenaikan harga-harga barang secara umum dan sifatnya terus-menerus. Nah, jadi kalau cuma satu atau dua barang yang naik, itu belum tentu yang namanya inflasi. Tapi kalau banyak yang naik gitu, misalkan kayak minyak, telur, nah itu baru yang namanya inflasi. Inflasi ini sangat penting untuk dikendalikan karena kalau dibiarkan itu bisa membuat daya beli masyarakat menurun, bahkan bisa mengganggu kestabilan ekonomi negara. Dalam ekonomi konvensional, ada beberapa penyebab inflasi. Yang pertama, demand pull inflation. Ini terjadi karena permintaan barang yang sangat tinggi, tapi jumlah barangnya terbatas. Yang kedua, cost push inflation, yaitu ketika inflasi yang disebabkan oleh naiknya biaya produksi, misalnya kayak harga bahan baku naik atau kurs rupiah yang melemah. Lalu, inflasi juga dibagi berdasarkan tingkat keparahannya. Yang pertama, ada inflasi ringan di bawah 10% per tahun. Yang kedua, ada inflasi sedang antara 10-30%. Yang ketiga, ada inflasi berat, yaitu sampai 100%. Dan yang paling parah adalah hiperinflasi, di mana harga bisa naik sampai ribuan persen. Dan tentu saja dampaknya sangat luas, mulai dari menurunnya daya beli masyarakat, investasi yang terhambat, sampai meningkatnya pengangguran dan ketidakpastian ekonomi. Sekarang kita akan melihat inflasi dari perspektif ekonomi Islam. Dalam sistem Islam, inflasi tidak dikenal seperti dalam ekonomi modern. Kenapa? Karena sistem moneter Islam hanya memakai dirham dan dinar, yaitu uang berbasis emas dan perak. Emas dan perak punya nilai yang stabil dan tidak bisa dicetak seenaknya. Nabi Muhammad SAW juga menggunakan dinar dan dirham dalam transaksinya, seperti zakat, diat, dan transaksi lainnya pun berdasarkan nilai emas dan perak. Tapi, menurut Al-Makrizi, inflasi bisa saja terjadi penyebabnya ada dua. Yang pertama, karena kelangkaan barang, misalnya saat perang atau bencana. Yang kedua, karena kesalahan manusia seperti korupsi, pajak yang memberatkan, atau jumlah uang yang berlebih. Islam juga di sini melarang riba dan penimbunan harta dan sangat menekankan keadilan dalam distribusi kekayaannya. Itulah mengapa sistem ini dianggap lebih stabil. Kesimpulannya, inflasi itu masalah nyata, tapi cara menghadapinya itu berbeda-beda. Sistem konvensional punya caranya sendiri, tapi Islam menawarkan sistem yang dari awalnya juga udah adil dan stabil. Kalau kamu pengen ekonomi yang lebih aman dari inflasi, coba deh lihat sistem Islam, karena dari awalnya juga insya Allah udah lebih berkah gitu, udah lebih adil. Oke, mungkin segitu saja pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga menambah wawasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.